Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya, dan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Fahri punya video baru tentang pembelajaran hari ini. Tapi sebelum melihat video tersebut, silahkan like dan komen untuk absensi hari ini. Kemudian selalu simak dan kerjakan tugasnya sesuai arahan pada video. Terima kasih dan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu sarana yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan usaha budidaya ternak kesayangan. Dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil optimal. Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama ada bahan-bahan. Bahan yang diperlukan dalam sarana budidaya ternak kesayangan antara lain yang pertama jelas adalah hewan yang akan dipelihara. Secara umum, pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memilih kriteria seperti tubuh tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus, mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok. Kemudian yang kedua adalah pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak, berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peran penting dalam budidaya ternak kesayangan. Manajemen pakan yang baik membuat pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi seimbang agar pemberian pakan efisien dan sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Nutrisi yang harus terkandung dalam pakan diantaranya energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Pakan yang berkualitas baik atau mengandung cukup gizi akan berpengaruh baik terhadap ternak sehingga ternak tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembang dengan baik, jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang, sementara jumlah anak yang lahir dan hidup sehat dan meningkat. Kemudian selanjutnya adalah obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Obat alami biasanya berasal dari ekstrak. Kemudian kita juga memerlukan air, di mana air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah peralatan. Alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan antara lain kandang, tempat minum, tempat pakan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran.
di mana kalian bisa melihat di 4 gambar yang sudah ada di bawah. Kemudian tahapan budidaya ternak kesayangan. Tujuan pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda tergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapan minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Selanjutnya adalah pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan pastikan tidak cacat. Kemudian selanjutnya adalah pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60-80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Kemudian yang keempat adalah pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak mutlak diperhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta menyingkirkan sesegera mungkin ternak yang sakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal harus diperhatikan, yaitu yang pertama, lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas penyakit menular. Kemudian yang kedua, kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Kemudian yang ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Kemudian yang keempat, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Kemudian yang kelima, lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyucihamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, lakukan vaksinasi secara teratur. Baiklah anak-anak, untuk tugas kali ini silahkan kalian membuat sebuah laporan secara urut hasil pengamatan budidaya ternak kesayangan, yaitu silahkan kalian membuat laporan tentang hewan ternak kambing yang terdiri dari perencanaan, persiapan sarana produksi, dan proses budidaya ternak. Tugas bisa kalian cari referensi di Google atau kalian bisa melihat buku cetak prakarya halaman 97 sampai 105. Untuk pengerjaan, Pak Hari beri waktu selama 1 minggu. Jadi untuk tugasnya bisa dikumpulkan hari Selasa depan waktu pelajaran prakarya kembali. Kemudian tugas dikirimkan ke WA pribadi di nomor Pak Hari. Untuk itu jangan lupa tugasnya selalu dikerjakan tepat waktu. Selamat belajar, ditunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.